Bab 181. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Kata-kata Yang Xuan membuat putri kedua merasa sangat gembira. Namun hati kembali ke hati, tetapi kedua wanita itu sudah melewati usia melamun. Kau benar, tetapi kau tahu betapa sulitnya memulai perusahaan pakaian. Su Mei berkata, modal kerja awal, saluran penjualan lanjutan, dan segala macam hal yang berantakan. Dengan kekuatan kita sama sekali tidak dapat melakukannya. Ini sederhana. Yang Xuan berkata, pertama-tama kau daftarkan perusahaan dan hancurkan manufaktur bisnis. Kau dapat memberitahu pemasok untuk membayar biaya bahan baku dan peralatan pada tahap awal secara kredit dan memasoknya setelah menghasilkan uang. Mengenai saluran penjualan lanjutan, semuanya adalah hal-hal kecil. Aku percaya kalian berdua bisa. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Su Mei menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, kalian semua bodoh ketika menjadi pemasok. Kita tidak punya apa-apa. Mengapa orang harus memberi kita kredit, hanya mengatakannya dengan mulut. Sunan juga menghela nafas, Yang Xuan, tidak semudah itu untuk memulai perusahaan. Yang Xuan merenung sejenak dan berkata, maksudku, jika seorang pemasok bersedia memberimu sesuatu secara kredit, apakah kau berani? Su Mei tersenyum santai, jika benar-benar ada dua orang bodoh yang bersedia memberi kita sesuatu secara kredit, kita tidak berani. Baiklah, begitulah kesepakatannya. Yang Xuan menjentikkan jarinya dan berkata, serahkan saja padaku. Jika aku benar-benar membicarakannya, terserah kalian berdua. Baiklah, jika kalian dapat menemukan pemasok, aku tidak akan menunda 1 menit pun. Su Mei menjawab dengan senyum santai, tetapi dia tidak menganggap serius kata-kata masing-masing. Meskipun kinerja Yang Xuan akhir-akhir ini perlahan-lahan telah mengubah pandangan Su Mei terhadapnya, dia merasa bahwa sepupu suami ini tidak begitu baik untuk apa-apa. Namun, aku tidak percaya dia dapat menutupi serigala putih dengan tangan kosong. Ini seharusnya menjadi lelucon. Yang Xuan tidak terus berkata terlalu banyak, hanya mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan. Setelah makan hotpot, hari sudah benar-benar gelap. Dalam perjalanan pulang, Yang Xuan menyetir dan melihat Sunan duduk di sebelahnya. Wajahnya tampak sedikit melankolis. Dia mungkin sudah bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Dia tersenyum dan berkata, menantu perempuan, terkadang kamu terlalu berhati lembut. Para bajingan keluarga Su itu tidak pantas mendapatkan simpati. Itulah yang pantas mereka dapatkan. Sunan menghela napas dan berkata, menurutku hukuman yang diberikan kepada mereka terlalu berat. Arsitektur keluarga Su dikerjakan dengan keras oleh kakek pada tahun-tahun itu. Tanpa diduga, semuanya hancur dalam 1 hari. Dan meskipun mereka selalu bersikap buruk kepadaku, bagaimanapun juga, darah lebih kental daripada air. Bagaimanapun, mereka memiliki hubungan darah denganku, yang tidak dapat diubah. Tuan Jiang mengeluarkan perintah larangan, bukan hanya Nanjiang. Dengan energi Tuan Jiang, saya khawatir tidak ada 1 unit pun di negara ini yang berani mempekerjakan mereka di masa mendatang. Tidak lama lagi, mereka bahkan akan kesulitan makan. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka semua memiliki tanah di pedesaan. Kembali dan terus bertani adalah hal yang besar, dan mereka tidak akan mati kelaparan. Hanya itu yang harus saya lakukan. Sunan menghela napas, saya hanya merasa tidak layak untuk kakek. Dia membawa keluarga Su dari pedesaan ke kota dan mendirikan perusahaan sendiri, yang membuat semua orang menjalani kehidupan yang baik. Tetapi sekarang, semua kerja kerasnya selama bertahun-tahun telah hancur. Jika dia tahu di bawah mata air, saya khawatir dia bahkan tidak bisa memejamkan mata. Ayah kandung Sunan meninggal ketika dia masih sangat muda. Di seluruh keluarga Su, Tuan Su paling mencintai Sunan. Saat itu, posisi Sunan di perusahaan sama dengan Su Mei sebelumnya. Semua orang tersenyum padanya dan ingin menjilatnya. Namun sejak kematian Tuan Su, Sunan tidak memiliki dukungan. Kerabat keluarga Su memalingkan muka mereka lebih cepat daripada mereka membalik buku-buku mereka. Mereka menekan dan membuat kesulitan di mana-mana. Terutama setelah Sunan menikah dengan Yang Xuan, dia diejek dan dicaci maki. Seringkali ketika Sunan diam-diam menangis di malam hari, dia akan mengeluarkan foto-foto lelaki tua itu dan berbicara. Arsitektur Su didirikan oleh lelaki tua itu. Sekarang melihat bahwa usaha lelaki tua itu hancur, Sunan secara alami merasa sangat sedih di dalam hatinya.
Yang Xuan sangat tertekan melihat Sunan, dan tiba-tiba punya ide, kalau tidak, ketika perusahaanmu dengan sepupu besarmu dibuka, namamu akan menjadi pakaian Su. Susi, mata Sunan bersinar suram, aku telah dikeluarkan dari keluarga Su. Sekarang kata Su tidak ada hubungannya denganku. Kentut demi kentut, Yang Xuan berkata, dia tidak menciptakan nama keluarga Su. Nama keluarga orang lain apa yang bisa dia kendalikan? Kamu dan sepupumu yang tertua benar-benar memiliki darah keluarga Su. Kamu hanya bertanggung jawab atas orang tua itu. Itu bukan urusannya. Siapa yang memerintah keluarga Su yang memiliki keputusan akhir? Dengarkan aku, jadi lakukanlah. Ketika kamu meminta sepupumu yang tertua untuk mendaftar di sebuah perusahaan, dia akan mengambil pakaian Susi. Ini, kamu tampaknya benar. Sunan tiba-tiba menemukan bahwa biji melon Yang Xuanao sangat cerdas. Dia benar, ada darah keluarga Su murni dalam darahnya dengan Su Mei. Tidak ada yang bisa mengubahnya, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan mereka dari keluarga Su. Wanita tua itu hanyalah ketua perusahaan Su dan pemilik keluarga Su, tetapi dia bukan pendiri keluarga Su. Baiklah, aku akan memberitahu kakak Su Mei besok bahwa toko pakaian yang akan kita buka di masa depan disebut pakaian Su. Kata Sunan dengan gembira. Yang Xuan mengangkat bahu tak berdaya. Dari sini, menantu perempuannya tidak percaya pada kemampuannya untuk memenangkan pesanan pemasok. Namun, dia tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia hanya ingin Sunan hidup dengan baik. Mengenai kepulangan, Yang Xuan tidak pernah memikirkannya. Begitu mereka tiba di rumah, berita hangat dari berita lokal muncul di ponsel mereka. Ada kebakaran hebat di distrik barat kota tadi, dengan ratusan korban. Setelah penyelidikan awal, diduga bahwa geng Jianghu sedang berkumpul. Waktu spesifiknya menunggu penyelidikan lebih lanjut. Ini terlalu dibesar-besarkan. Sunan berkata dengan heran, usia berapa ini? Masih ada hal-hal seperti itu. Ratusan korban, mengerikan. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, setiap era memiliki aturan hutan. Faktanya, dunia tidak sedamai yang dibayangkan. Di beberapa tempat yang tak terlihat. Di tengah jalan, Yang Xuan dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa kita begitu peduli padanya? Apa yang mereka sukai? Mari kita jalani hidup kita yang kecil saja. Ratusan orang tewas atau terluka dalam kebakaran. Hal semacam ini memiliki dampak yang sangat mengejutkan bagi orang biasa. Namun dalam pandangan Yang Xuan, sosok ini bahkan bukan pertarungan kecil, karena dia tahu betul bahwa dunia tidak sedamai yang terlihat. Di beberapa tempat yang tak terlihat, ada pertarungan kejam hampir setiap hari. Di daerah tak dikenal yang penuh dengan pasir, penggundulan hutan, dan darah, mereka disebut dunia gelap. Yang Xuan pernah memimpin 100.000 pasukan Xuanzi untuk berbaris ke timur dan barat. Ada lebih dari 1 juta mayat di mana-mana. Orang biasa hanya memiliki beberapa ratus korban di dunia, yang tidak layak disebutkan di mata Yang Xuan. Dan dia mungkin menebak apa yang sedang terjadi. Dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan kepada Long Xiaoman, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Yuan Datu diperkirakan telah dikalahkan sepenuhnya oleh Anda. Apakah Anda membunuh orang lain? Jianghu bawah tanah Nanjiang terutama dibagi menjadi 4 kekuatan, Long Xiaoman di utara, Luo Sanpao di selatan, Yuan Datu di barat, dan Long Quan Zhouahu. Sedangkan untuk wilayah timur tempat Yang Xuan berada, karena merupakan lokasi beberapa organ fungsional, tidak ada kekuatan Jianghu yang berani ikut campur di sini. Paling banyak, ada beberapa kelompok gangster yang sesekali berkeliaran. Itu adalah tempat paling damai di seluruh sungai Nanjiang. Sejak Luo Sanpao dibunuh oleh Yang Xuan, hanya ada 3 kekuatan Jianghu yang relatif besar yang tersisa di Nanjiang. Tadi malam, Long Xiaoman diserang oleh orang tak dikenal yang menyamar sebagai Zhouahu. Pasti Yuan Datu tidak melarikan diri. Oleh karena itu, ada hal besar seperti itu di distrik barat. Anda tidak perlu menebak bahwa itu pasti balas dendam Long Xiaoman terhadap Yuan Datu. Namun, ada hubungan yang tidak diduga Yang Xuan. Yang pertama adalah kekuatan Long Xiaoman, yang mampu memusnahkan Yuan Datu dalam sekejap, dan ratusan korban. Kedua, Long Xiaoman terlalu banyak membuat publisitas. Dia bertarung dan membunuh di dunia persilatan setiap hari. Ini bukan hal yang langka, tetapi dia terlalu berani. Dengan cara ini, dia akan mendapat masalah besar jika dia mengejutkan pejabat itu. Tak lama kemudian, Long Xiaoman membalas pesan, saya bersama Zhouahu sekarang dan saya akan menelepon Anda.
Jika Anda bebas, saya akan pergi ke sana sekarang. Kemudian dia menambahkan, kami tidak melakukan apapun di sisi barat. Bukan naga kecil yang melakukannya. Yang Xuan tertegun. Dia samar-samar merasa ada yang tidak beres. Setelah memikirkannya, dia menyapa Sunan, mengatakan bahwa seorang pelanggan lama ingin menggunakan mobil, dan kemudian bergegas keluar. Dengan identitas pengemudi taksi online, itu jauh lebih mudah bagi Yang Xuan. Setidaknya dia bisa masuk dan keluar dengan bebas di depan Sunan, yang tidak akan membuatnya terlalu ragu. Kamar pribadi di lantai 3 sebuah klub malam di distrik utara. Zhou Ahu dan Long Xiaoman melihat Yang Xuan masuk dan segera berdiri untuk menyapa. Apa yang sebenarnya terjadi? Yang Xuan duduk. Meskipun Zhou Ahu dan Long Xiaoman selalu menjadi orang yang baik, mereka tidak memiliki persahabatan satu sama lain. Mereka tidak pernah duduk bersama, bahkan untuk minum teh. Sekarang mereka berdua tiba-tiba bersama. Apa yang terjadi pasti tidak kecil. Saudara Yang, Anda baru saja melihat berita. Zhou Ahu masih sama seperti sebelumnya. Setiap kali dia mengerutkan kening, garis-garis di dahinya akan menunjukkan garis samar kata, Raja. Yang Xuan mengangguk. Saya juga terkejut tentang ini. Siapa lagi di Nanjiang yang memiliki kemampuan itu selain kalian berdua? Wajah Long Xiaoman membeku dan berkata, bukan hanya kita, tetapi bahkan jika kita bersatu, mustahil untuk menghancurkan Yuan Datu dalam sekejap. Zhou Ahu berkata, Yuan Datu telah bercokol di distrik barat selama bertahun-tahun, lebih awal dari waktu debutku, dan harta keluarga ini diwariskan kepadanya oleh mendiang ayahnya. Dengan kata lain, distrik barat telah dimiliki oleh ayah Yuan Datu, dan seluruh Jianghu bawah tanah adalah keluarga mereka. Jadi kekuatan mereka di sana berakar kuat. Adik laki-laki mereka setia kepada mereka dan memiliki efektivitas tempur yang tinggi. Bahkan jika Xiaoman dan aku bersatu, kita tidak akan pernah bisa mengalahkannya dengan begitu buruk dalam sekejap. Faktanya, apalagi dalam sekejap, jika kita ingin menghancurkan Yuan Datu sepenuhnya, perkiraan tercepat dan terbaik adalah setidaknya 2 bulan, bahkan dengan kekuatan kedua keluarga kita. Ini adalah perkiraan terbaik dari sudut pandang teoritis. Jika benar-benar dioperasikan, pemenang akhirnya tidak pasti. Tanpa diduga, Yuan Datu memiliki 2 kuas. Yang Xuan sedikit mengernyit. Maksud Zhou Ahu jelas. Energi mereka yang dapat menghancurkan Yuan Datu dalam sekejap pasti sangat penting. Dan sejauh ini, saya masih belum tahu siapa pihak lain yang merupakan ancaman besar bagi seluruh dunia bawah tanah Nanjiang. Oleh karena itu, Zhou Ahu dan Long Xiaoman, yang biasanya tidak berhubungan, segera duduk bersama. Saya pikir seseorang tidak hanya menargetkan Yuan Datu, tetapi juga seluruh dunia bawah tanah Nanjiang. Zhou Ahu berkata, terakhir kali, seseorang menyerang ladang Xiaoman di bawah panji saya. Tujuannya jelas, yaitu untuk membuat kita berdua kalah dan terluka. Orang-orang di balik layar dapat memanfaatkannya. Meskipun rencana ini sudah kami lihat, kami masih meremehkan orang di baliknya. Ini jelas merupakan rencana yang mulus untuk membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ada 2 kemungkinan baginya untuk melakukannya. Pertama, Xiaoman memiliki dendam terhadap saya dan akan kalah di kedua sisi dengan saya. Kedua, bahkan jika kita bisa melihat tipu dayanya, kita bisa mengarahkan ujung tombaknya ke Yuan Datu. Baik aku maupun Yuan Datu sama-sama berasal dari pasukan Jianghu di Nanjiang. Kejatuhan salah satu pihak adalah situasi yang sangat menyenangkan untuk dilihat di balik layar. Lalu kami membuat rencana, mengarahkan, dan memainkan permainan, seolah-olah kami telah terkena rencananya, dan meminta Xiaoman untuk melawanku dengan niat yang salah untuk melihat tren Yuan Datu. Tetapi kami tidak pernah menyangka bahwa orang di balik layar itu bukan melawan salah satu dari kami, tetapi seluruh Jianghu bawah tanah Nanjiang. Ketika Xiaoman dan aku berpura-pura bertarung sengit, orang di balik layar itu mengambil kesempatan untuk menenangkan Yuan Datu, yang paling sulit digigit. Ketika Xiaoman dan aku sama-sama kalah, kami akan menghancurkan kami dalam satu gerakan. Setelah Zhou Ahu selesai, Long Xiaoman berkata dengan rasa takut yang masih ada, untungnya, kami menemukan tipu daya pertamanya. Jika aku benar-benar bertarung dengan harimau itu, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Saya khawatir saya tidak bisa duduk di sini dan berbicara sekarang. Wajah Yang Xuan tampak berwibawa, yang jauh di luar dugaannya. Musuh itu gelap dan aku jelas. Sekarang aku bahkan tidak tahu siapa lawannya, apalagi kekuatan lawan yang sebenarnya. Namun yang pasti,
kali ini aku benar-benar bertemu dengan janggut yang keras. Baik itu efektivitas tempur atau pikiran, itu sama sekali bukan orang yang menganggur. Apa yang akan kalian berdua lakukan sekarang? Yang Xuan bertanya. Long Xiaoman menghela napas panjang, sekarang kita bahkan tidak tahu siapa lawan kita. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah bersatu dengan harimau, memperkuat kewaspadaan dan menunggu dan melihat perubahannya. Saat mengatakan ini, nada Long Xiaoman penuh dengan ketidakberdayaan. Perasaan ditatap dalam kegelapan dan tidak dapat menemukan tempat untuk menggunakan kekuatannya tidak hanya akan membuat orang lebih gugup, tetapi juga tercekik. Itu satu-satunya cara. Zhou Ahu juga berkata dengan enggan, satu-satunya keuntungan bagi kita sekarang adalah kita adalah penduduk setempat dan sudah mengenal tempat ini. Selain itu, hal-hal di wilayah barat mengenai air dan membuat para pejabat waspada. Bahkan jika orang-orang itu memiliki keberanian besar, saya rasa mereka tidak akan membuat banyak keributan untuk sementara waktu. Saudara Yang, apa maksudmu? Tatapan mata Zhou Ahu lebih tinggi dari puncak dalam hidupnya. Hanya sedikit orang yang bisa memasuki matanya, tetapi dia mengagumi Yang Xuan. Tampaknya hanya Yang Xuan yang ada di sini, dan dia memiliki tulang punggung. Oleh karena itu, dalam krisis ini, dia adalah orang pertama yang memikirkan Yang Xuan. Yang Xuan menyentuh dagunya sejenak dan berkata, lakukan saja apa yang kamu katakan. Kalian berdua harus bersatu sekarang, meningkatkan kewaspadaan, dan mengirim seseorang untuk diam-diam mengawasi pergerakan di barat. Setelah berburu, pemburu tidak bisa menyerahkan mangsanya. Mereka tidak bisa begitu saja menaruhnya di tempat yang begitu luas di barat. Ajukan arak-arakan sebagai masalah yang mendesak saat ini, dan jika Anda menemukan sesuatu, jangan membuat keributan besar. Sangat penting untuk melihat dengan jelas apa cara lawan Anda. Itu saja. Zhou Ahu menarik napas dalam-dalam, ekspresinya penuh dengan ketidakberdayaan, bercampur dengan sedikit kegelisahan. Kakak Long, ini tidak baik. Pada saat ini, seorang adik laki-laki tiba-tiba tersandung, baru saja mendapat berita, Gunung Longquan tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang tak dikenal, menyebabkan kerugian besar. Saya mendengar bahwa Zhou Abao juga terluka parah, dan sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Apa, berita itu benar? Zhou Ahu Teng berdiri, mencengkeram kerah baju adik laki-laki itu, dan matanya tampak menyala-nyala. Itu benar, saudara harimau, aku tidak berani berbohong. Adik laki-laki itu buru-buru berkata, aku akan memotong rumput Nima. Zhou Ahu berteriak dengan marah. Tepat saat dia hendak bergegas keluar pintu, Yang Xuan tiba-tiba berkata, tunggu. Saudara Yang, ini urusanku sendiri. Aku tidak akan pergi lagi, dan Longquan akan pergi. Mata Zhou Ahu siap pecah. Yang Xuan melambaikan tangannya dan memberi isyarat agar pihak lain tenang. Kemudian dia melihat ke arah adik laki-laki yang melaporkan berita itu dan berkata dengan lemah, bagaimana keadaan korban sekarang? Bagaimana luka Zhou Abao? Adik laki-laki itu buru-buru berkata, korbannya sangat banyak. Setidaknya setengah dari saudara-saudara di Longquan sudah masuk dan sekarang harus menghidupi diri mereka sendiri. Jika mereka menunda lebih lama lagi, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertahan. Selain itu, Zhou Abao terluka parah dan tulang-tulangnya patah. Jika dia tidak menyelamatkannya, dia takut. Ah, Zhou Ahu meraung marah, tetapi pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba mengangkat tangannya dan langsung menjatuhkan adik laki-laki itu ke tanah dan pingsan. Apa yang kamu lakukan? Ini orangku. Long Xiaoman bergegas. Jangan khawatir, biarkan aku menyelesaikannya. Yang Xuan berkata dengan suara berat, jika saya tidak salah, tidak ada yang salah dengan Gunung Longquan sekarang. Zhou Ahu tercengang. Dia memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Yang Xuan. Tampaknya selama itu dikatakan dari mulut pihak lain, itu pasti kebenaran, saudara Yang, apa yang kamu katakan? Yang Xuan menoleh dan menatap Long Xiaoman. Dia menunjuk ke arah pria yang sedang koma di tanah dan berkata dengan samar, siapa identitas pria ini? Long Xiaoman bertanya-tanya, dia adalah adik laki-laki di bawah musang. Aku sudah melihatnya berkali-kali. Seharusnya tidak ada masalah. Yang Xuan menggelengkan kepalanya dengan lembut, itu benar. Pertama, karena dia adalah adik laki-laki musang, mengapa dia bukan musang yang datang untuk melapor? Kedua, jika hal sebesar itu terjadi pada Longquan, bahkan kamu tidak tahu, dari mana dia mengetahuinya. Dan kamu tahu betul bahwa kamu bahkan tahu korban dan bahkan tulang Zhou Abao yang patah.
Tidakkah menurutmu itu aneh? Long Xiaoman sedikit tertegun, dan wajahnya tiba-tiba berubah. Ini adalah informasi palsu. Dia ingin dengan sengaja mengarahkan kita ke umpan. Yang Xuan mengangguk dan berkata, kurasa pria ini pasti telah disuap oleh lawannya dan dengan sengaja memberi kita informasi palsu. Anda pasti sangat cemas dan akan terpesona oleh kemarahan ketika hal sebesar itu terjadi di Longkuan. Kalau begitu, tentu saja, bawa orang untuk menyelamatkan. Jika demikian, lawan akan memanfaatkan kekosongan internal Anda, tiba-tiba melancarkan serangan dan merebut distrik utara sekaligus. Long Xiaoman berkeringat dingin setelah mendengarkan. Jika Yang Xuan tidak ada di sini hari ini, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ini sederhana, aku akan menelepon untuk memverifikasinya segera. Zhou Ahu mengeluarkan ponselnya dan berkata. Yang Xuan melambaikan tangannya, tidak, rencana lawan sangat hati-hati sehingga dia tidak akan melewatkan kelemahan sebesar itu. Jika tebakanku benar, aku khawatir sinyal seluruh Gunung Longkuan telah terganggu. Zhou Ahu memutar telepon dengan curiga dan menemukan bahwa seperti yang dikatakan Yang Xuan, telepon di Longkuan tidak dapat tersambung. Bajingan-bajingan ini, Zhou Ahu mengatupkan giginya dan berkata dengan marah, mari kita beri dia rencana sekarang, buat tampilan yang akan keluar, dan kemudian pasang jerat di sini, menunggu bajingan-bajingan itu melemparkan diri mereka ke dalam jaring. Aku akan mengaturnya sekarang. Long Xiaoman segera mengeluarkan ponselnya dan mulai mengerahkan. Yang Xuan tidak dapat menahan diri untuk mengangguk. Tampaknya apakah Zhou Ahu atau Long Xiaoman dapat mencapai langkah ini, dia benar-benar lebih unggul. Meskipun dia terkadang ceroboh, begitu dia tenang, pikiran dan kebijaksanaannya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Jika seperti ini saja, itu terlalu murah bagi mereka. Yang Xuan berkata dengan lemah. Apa maksudmu? Long Xiaoman bertanya dengan curiga. Yang Xuan menyipitkan matanya sedikit. Kamu panggil musang itu sekarang. Aku ada hubungannya dengan dia. Meskipun Long Xiaoman tidak tahu obat apa yang dijual Yang Xuan di Labu, dia tetap memanggil musang itu dengan cepat. Ketika musang itu mendorong pintu masuk dari luar, semua orang, termasuk Yang Xuan, tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa malu. Hari ini, orang ini akhirnya tidak mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitamnya sebelumnya. Sebaliknya, dia berganti menjadi kemeja merah besar yang disetrika rata. Dia mengenakan celana pantai berwarna-warni. Dagu kemeja itu dimasukkan ke pinggangnya, dan kakinya masih berupa sepatu turis putih itu. Rambut kuning itu juga telah disisir menjadi angin tengah yang halus. Di tangannya, dia memegang kipas lipat kertas putih. Ada beberapa aksara kursif yang terbang di kipas lipat itu. Ketika Anda perhatikan dengan seksama, ada 3 kata besar, menghasilkan banyak uang. Pakaian yang menonjol dari keramaian dan memiliki pikiran yang jernih sungguh menakjubkan. Orang-orang ingin menangkap cucu ini dan memukulinya. Musang, sudah berapa kali aku katakan padamu, bisakah kamu berpakaian dengan baik di masa depan? Long Xiaoman tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Tampaknya dia juga tergila-gila pada musang itu. Musang itu tersenyum. AC di ruangan itu telah dinyalakan sepenuhnya, tetapi dia masih menggoyangkan kipas lipat di tangannya dan berkata dengan lembut, meskipun saya suka membaca dan menganjurkan konotasi, saya tidak akan ceroboh dengan penampilan, saya pikir ini adalah cara paling tidak menahan diri dari seorang sarjana. Yang Xuan dan yang lainnya berkeringat deras. Pria ini benar-benar yang terbaik. Musang, aku punya tugas yang harus kuberikan padamu sekarang. Kau harus menyelesaikannya. Yang Xuan menenangkan suasana hatinya. Dia menghubungi si Musang beberapa kali. Meskipun dia sedikit dipaksa, dia tetap pintar. Sekarang pergilah ke Longkuan segera dan kejar dia dengan cara tercepat, tetapi jangan ambil jalan utama. Pergilah ke jalan samping, temukan Zhou Abao dan minta dia untuk membawa orang-orang untuk menyerang orang-orang di Xiao Hezi segera. Saudara Yang, apa maksudmu? Zhou Ahu bingung. Yang Xuan berkata sambil tersenyum tipis, lakukan saja apa yang aku katakan. Zhou Ahu menggertakkan giginya, melepaskan arloji saku dari tangannya dan melemparkannya ke serigala tikus kuning. Katakan saja pada macan tutul bahwa itu adalah perintahku, dan kemudian ingat sinyal rahasia. Kalimat terakhir adalah untuk menanyakan apa cinta di dunia ini. Sebelum Zhou Ahu selesai berbicara, si musang segera mengambil kalimat berikutnya, ajari orang untuk hidup dan mati. Setelah itu, dia berkata dengan wajah yang mengharukan, ini adalah kata-kata sedih dan indah yang ditulis oleh orang-orang kuno.
Setiap kali saya mendengar kalimat-kalimat sedih dan indah ini, saya akan merasakan sedikit kesedihan. Saudaraku, tampaknya Anda juga seorang yang berbudaya. Bahkan kodenya sangat menyedihkan dan indah. Lebih baik luangkan waktu. Mari kita duduk bersama dan berbicara tentang puisi, lagu, dan fu. Ngomong-ngomong, saudaraku, buku apa yang biasanya Anda suka baca? Saya biasanya menyukai Hundred Years of Solitude karya Mozart dan menulisnya dengan sangat sedih dan indah. Diam, Zhou Abao berkata dengan marah. Siapa yang memberitahumu bahwa kalimat berikutnya adalah untuk mengajari orang-orang membuat janji hidup dan mati? Itu sangat bagus. Kalimat pertama pada kode tersebut menanyakan apa cinta di dunia ini, dan kalimat berikutnya adalah kelinci orang kaya. Apakah otakmu kebanjiran? Jika begitu jelas, apakah Anda menyebutnya kode sialan? Lagi pula, kau benar-benar gila. Bahkan aku, yang buta huruf, tahu bahwa Mozart memainkan erhu. Buku apa yang dia tulis? Ya, aku ingat. Mozart benar-benar memainkan erhu. Lagunya, Let's Swing the Double Oars memabukkan. Saudaraku, apakah kau juga menyukai musik? Yang Xuan hampir tersedak. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar Mozart memainkan erhu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memperbaiki otaknya. Tuan Mozart mengenakan tuxedo dan dasi kupu-kupu kecil, duduk di bangku dan memainkan adegan, ayunkan dayung ganda, dengan erhu. Tidak ada budaya, terkadang itu benar-benar mengerikan. Namun, meskipun si musang suka berpura-pura menjadi orang yang berbudaya, dia luar biasa dalam kemampuan mental dan kesetiaan. Kalau tidak, dia tidak dapat digunakan kembali oleh Long Xiaoman dengan pakaiannya yang unik. Saudara Yang, Anda dapat memberitahu saya apa yang Anda maksud sekarang? Setelah si musang berangkat, Zhou Abao tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yang Xuan. Yang Xuan tersenyum tipis. Dari hal terakhir, kita dapat melihat bahwa lawan kita tidak sesederhana itu, sangat cerdas, dan sangat kejam. Jika aku jadi dia, aku tidak hanya akan memanfaatkan kekosongan untuk menyerang wilayah utara, tetapi juga akan menyergap di jalan menuju Longkuan. Kau tidak boleh sepenuhnya siap untuk menyerbu ke Longkuan. Kalau begitu, kau akan diserang dengan keras di jalan. Jadi karena mereka memberi kita rencana untuk membunuh dua burung dengan satu batu, sebaiknya kita bermain dengannya. Pertama, kita akan menunggu mereka di sini, biarkan mereka masuk ke dalam perangkap kita dan mengalahkan mereka semua. Kedua, mereka menyergap di jalan. Sepertinya tidak sopan bagi kita untuk tidak menyapa mereka malam ini. Biarkan Zhou Abao bermain dengan mereka. Saat itu, perhatian mereka akan tertuju padamu. Benar-benar tidak terduga bahwa Zhou Abao akan muncul dari belakang. Malam ini, kita akan menunggu untuk melihat permainan yang bagus. Zhou Abao dan Long Xiaoman saling memandang dan melemparkan diri mereka ke Yang Xuan Pei. Sebelumnya, aku hanya berpikir Yang Xuan memiliki keterampilan yang baik, tetapi sekarang aku menemukan bahwa pikirannya jauh lebih buruk daripada keterampilannya. Saat itu, telepon Yang Xuan tiba-tiba berdering. Melihat bahwa itu adalah Sunan, dia segera menjawabnya. Dia tidak tahu apa yang dikatakan di ujung telepon. Dia hanya melihat senyum menyanjung Yang Xuan di wajahnya. Ya, tidak, aku akan segera pulang. Mana berani aku akan kembali sekarang. Oke, pastikan untuk tiba dalam waktu 10 menit, atau aku akan berlutut di papan cuci. Sambil berbicara, dia buru-buru berlari keluar pintu, menutupi mikrofon, menoleh dan menjelaskan kepada Zhou Ahu dan Long Xiaoman, tunggu sebentar, kalian berdua akan lihat apa yang harus dilakukan, dan hubungi lagi nanti. Ini mengerikan. Kemudian dia berlari keluar tanpa melihat ke belakang. Zhou Ahu dan Long Xiaoman saling memandang. Mereka tampak sombong tadi. Mengapa mereka menjadi begitu sombong dalam sekejap mata? Di planet ini, Yang Xuan pasti orang kuat di level puncak, tetapi dia pasti bukan yang pertama di dunia. Ada banyak orang yang lebih baik darinya. Tetapi Yang Xuan tidak pernah takut pada siapapun. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, dia berani menantang orang lain saat itu juga. Ini dikenali oleh dunia gelap sebagai pria yang penuh dengan keberanian besi. Pada saat ini, dia gemetar di depan seorang wanita yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat ayam. Sunan duduk di sofa, tumpang tindih dengan dua kaki putih besar yang ramping, dan sepasang mata aprikot menatap pria yang gemetar di depannya. Apakah kamu terlalu terbiasa dengan dirimu akhir-akhir ini, jadi kamu akan pergi ke kamar untuk mengungkap ubin?
Jangan jelaskan padaku hari ini, aku akan menyimpan semua papan cuci di balkon. Tidak, aku bilang, aku mengatakan semuanya. Melihat tali kepala hitam biasa di atas meja teh, Yang Xuan ingin menamparkan dirinya sendiri dengan keras saat ini. Setelah Xiao Zi memberinya tali kepala ini, dia tidak pernah menganggapnya serius. Dia melemparkannya ke dalam laci di bawah meja teh. Tanpa diduga, Sunan secara tidak sengaja mengeluarkannya. Saya punya tamu wanita yang selalu suka menggunakan mobil saya. Dia terbiasa dengan mobil itu saat datang dan pergi. Kemudian, dia menyukai saya dan ingin memberi saya tali ini. Lan tidak bisa menghentikannya, jadi dia memasukkannya ke dalam sakunya dan membawanya kembali. Mengarang-ngarang, terus mengarang-ngarang. Sunan melotot, bahkan jika kamu berbohong, kamu harus menemukan alasan yang lebih baik. Sama seperti kamu ceroboh. Siapa yang bisa melihatmu? Apa yang aku katakan, menantu perempuan, benar adanya. Yang Xuan berkata, salah, aku tidak tahu apa yang dipikirkan wanita itu. Bagaimanapun, dia bilang dia ingin menyukaiku. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku punya istri di rumah, tetapi dia masih tidak menyerah. Jika aku tidak mengambil tali kepalanya saat itu, mungkin aku sudah terlambat sekarang. Kamu tidak melihat betapa gilanya dia saat itu. Lagi pula, seperti yang kau katakan tadi, sama sepertiku, aku tidak punya uang dan mengendarai mobil tua kecil. Wanita mana yang bisa melihatku? Bahkan jika aku ingin main-main di luar, orang-orang tidak akan memberiku kesempatan ini. Sunan selalu merasa aneh mendengar ini, tetapi dia tidak dapat menemukan celah apapun untuk saat ini. Alasan mengapa dia begitu lega dari Yang Xuan adalah karena dia selalu merasa bahwa Yang Xuan miskin dan frustrasi, dan tidak ada wanita yang bisa melihatnya. Seperti apa rupa wanita itu? Tanya Sunan. Yang Xuan mengangkat tangannya dan berkata, oh, jangan sebutkan itu. Sekarang ini seperti mimpi buruk. Tinggi wanita itu 8 kaki, pinggangnya 8 kaki, kulitnya sehitam kokain, hidungnya seperti bawang putih, matanya seperti kacang hijau, wajah dan taringnya hijau, wajahnya bopeng, dan bahkan nyamuk harus memutar kakinya saat berjalan di atasnya. Saat dia berbicara, Yang Xuan membaca Amitabha dengan liar di dalam hatinya, berharap kata-kata ini tidak akan pernah menyebar ke telinga Xiao Zi, jika tidak, dia harus menghancurkan dirinya sendiri. Bisakah orang bersikap berlebihan seperti yang kamu katakan? Sunan juga geli dan berkata, baiklah, kurasa kamu yang pertama kali bersalah. Aku akan memaafkanmu kali ini. Itu bukan contoh. Terima kasih, menantu perempuan. Jika aku menghadapi situasi ini lagi di masa depan, bahkan jika aku tidak melindungi malamku, aku tidak akan pernah menerima hadiah dari orang lain. Sambil berbicara, dia mengambil tali pengikat kepala di atas meja teh dan berkata, nanti aku akan menyiram benda ini ke toilet. Yang Xuan merasa lega. Tampaknya citranya sebagai seorang pecundang terkadang dapat memainkan peran perlindungan yang baik. Menantu perempuan, aku akan kembali tidur. Yang Xuan bersiap untuk pergi. Tunggu, Sunan tiba-tiba menghentikannya, melepaskan tali pengikat kepala dari kepalanya dan berkata, kemanapun kau pergi di masa depan, kau harus mengenakan ini di pergelangan tanganmu. Yang jika bertanya-tanya, kenapa? Bersumpah demi kedaulatan, Sunan melotot, kau benar-benar bodoh atau pura-pura bodoh. Hal yang paling berharga bagi seorang gadis adalah tali pengikat kepalanya. Selama orang lain melihatmu mengenakan tali pengikat kepala, mereka akan tahu bahwa kau tidak lagi sendiri, agar tidak menggangguku di luar. Malam, Yang Xuan berbaring di tempat tidur, berguling-guling, tetapi dia tidak bisa tidur. Tali yang diberikan Xiao Zi kepadanya adalah tali hitam yang sama dengan yang diberikan Sunan kepadanya. Pikirannya dipenuhi dengan apa yang baru saja dikatakan Sunan kepadanya. Tali kepala adalah barang yang paling berharga bagi anak perempuan. Memberikannya kepada anak laki-laki merupakan sumpah kedaulatan. Saat itu, ketika Xiao Zi memberinya tali kepala, dia tidak memikirkan sikapnya, tetapi sekarang dia merasa salah mendengar Sunan mengatakannya. Apakah gadis itu tertarik pada dirinya sendiri? Namun, setelah dipikir-pikir lagi, ada yang salah. Xiao Zi memiliki warna nasional dan aroma alami. Dia memiliki postur yang melampaui negara dan kota. Ucapan dan perilakunya sempurna. Dia cantik dan cerdas. Selain itu, dilihat dari temperamennya, latar belakang keluarganya tentu saja bukan orang kaya biasa.
Hanya wanita muda dari keluarga Kongres Rakyat yang telah cemerlang selama beberapa generasi yang dapat menumbuhkan pengendalian diri dan temperamen seperti itu. Namun, inilah masalahnya. Seperti kecantikan yang tak tertandingi yang dapat memikat semua makhluk hidup, dan hanya berhubungan untuk waktu yang singkat, dia tidak dapat melihat dirinya sendiri. Meskipun Yang Xuan selalu membanggakan dirinya sebagai orang yang romantis dan tampan, itu juga dibagi menjadi dua bagian. Jika itu hanya lemak biasa dan bubuk vulgar, bagaimana mungkin kisah darah anjing tentang jatuh cinta pada pandangan pertama terjadi pada seorang abadi seperti Xiao Zi? Namun, mengapa dia mengirim tali kepalanya? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Pada saat itu, orang-orang hanya ingin mengirim sesuatu untuk meninggalkan pikiran bagi diri mereka sendiri. Namun, ini juga salah. Bagaimana mungkin seorang wanita sebijaksana Xiao Zi tidak mengerti arti dari tali kepala seorang gadis kepada seorang anak laki-laki? Pada saat yang sama, Jiangnan, sebagai salah satu dari 4 keluarga besar di selatan Sungai Yangtze, Xiao Yuanshan, pemimpin keluarga Xiao, telah diwariskan oleh keluarga selama beberapa generasi. Generasinya bahkan lebih cemerlang dan makmur. Selama itu adalah batas selatan Sungai Yangtze, Xiao Yuanshan hanya perlu menggerakkan jarinya, dan seluruh batas selatan Sungai Yangtze harus naik 3 kali. Karakternya telah menjadi tenang, bahagia dan marah, dan dia dapat tetap tidak bergerak seperti gunung bahkan dalam hal-hal besar. Tetapi saat ini, dia sangat marah. Apakah kamu tahu bahwa kita telah berteman dengan keluarga Huangfu selama beberapa generasi? Aku tahu, Xiao Zi berkata dengan lemah. Xiao Yuanshan berkata dengan marah, apakah kamu tahu konsekuensinya jika hubungan antara kedua keluarga kita putus? Aku tahu, Xiao Zi masih berkata dengan lemah. Kalau begitu kamu masih melakukan hal seperti itu hari ini. Xiao Yuanshan sangat marah. Dia tidak akan berpikir untuk membunuhnya. Putri yang berharga ini, yang biasanya paling meyakinkan dan favorit. Tidak peduli apa yang terjadi, terkadang bahkan lebih tenang darinya, menamparkan putra tertua keluarga Huangfu hari ini. Seperti keluarga Xiao, keluarga Huangfu juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di selatan Sungai Yangtze, dan memiliki hubungan yang luar biasa dengan keluarga Xiao. Dari generasi kakek Xiao Yuanshan ke bawah, mereka selalu berteman dari generasi ke generasi. Kedua keluarga mereka memiliki hubungan yang baik, bukan hanya karena kasih sayang, tetapi juga karena minat. 4 keluarga di Jiangnan, Xiao, He, Su, dan Huangfu. Di permukaan, keempat keluarga itu memiliki hubungan yang baik, tetapi arus bawah sedang melonjak. Mengapa kedua keluarga itu harus membentuk aliansi? Dalam 10 tahun terakhir, momentum pembangunan sangat pesat dan berpotensi menyatukan selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, saat ini, hubungan antara keluarga Xiao dan keluarga Huangfu tidak bisa berbeda. Kedua keluarga itu memiliki hubungan yang dingin. Xiao Yuanshan biasanya harus kehilangan muka dan berhati-hati di depan rumah Huangfu, tetapi dia tidak menyangka bahwa putrinya yang berharga akan memukul orang secara langsung hari ini. Dia juga putra tertua dari keluarga Huangfu dan Huangfu Rui, yang telah ditunjuk sebagai penerus pemimpin keluarga Huangfu berikutnya. Melihat Xiao Zi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, berdebat atau membela, Xiao Yuanshan menghela nafas. Dia tahu karakter putrinya. Selama dia tidak ingin mengatakan sesuatu, saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa memasuki hatinya. Zi, Huangfu Rui selalu sangat menyukaimu, tetapi aku juga tahu kau tidak menyukai orang itu, jadi tuan keluarga Huangfu memintaku beberapa kali untuk berbicara tentang pernikahan antara kedua keluarga, yang telah kubuat-buat. Dalam hal ini, aku mengandalkanmu. Aku tidak dapat menggunakan kebahagiaan putriku seumur hidup sebagai alat tawar-menawar untuk mendapatkan keuntungan, tetapi kau tidak seharusnya memukul orang. Di masa lalu, kau selalu menangani ini dengan sangat baik dan menjaga jarak yang tepat dari Huangfu Rui. Tetapi mengapa kau begitu kasar kali ini? Kudengar Huangfu Rui tidak berbuat terlalu banyak padamu hari ini, jadi dia mengambil liontin darimu. Dia memintamu untuk memberikannya padanya. Aku akan membelikanmu 100 lagi, 1000 lagi, tetapi kau tidak perlu memukul orang. Xiao Yuanshan benar-benar tidak dapat mengerti bagaimana bayi perempuannya yang selalu tenang dapat melakukan hal yang keterlaluan hari ini. Baru saja aku membuat kesepakatan dengan pemimpin keluarga Huangfu. Huangfu Rui berkata bahwa selama kau memberinya liontin itu, dia tidak akan menyelidiki masalah itu lagi. Sayangnya, kau dimanja olehku sejak kecil.
Kau tahu orang macam apa Huang Furui itu? Petik 2. Untung saja orang-orang tidak menyelidikinya. Kau bisa mengembalikan liontin itu dan meminta maaf kepada orang-orang secara langsung. Jangan membuat kesalahan seperti itu lagi lain kali. Tidak seorang pun dapat memahami tekanan di hati Xiao Yuanshan. Dia tidak peduli dengan putrinya. Jika itu orang lain, apalagi memukul seseorang, dia harus melindungi putrinya bahkan jika dia membunuh beberapa orang. Tetapi orang yang menyinggung adalah Huang Furui, seorang pemuda dengan julukan ular berbisa, kejam dan berkarakter ekstrim. Terlebih lagi, tuan keluarga Huang Fu sangat memanjakannya. Jika Huang Furui harus membuat keributan tentang masalah ini, Xiao Yuanshan tidak dapat membuat terlalu banyak konsesi. Begitu hubungan antara kedua keluarga itu putus, konsekuensinya akan tak terhitung dalam situasi Jiangnan saat ini. Untungnya, Huang Furui secara mengejutkan tenang kali ini. Dia hanya meminta Xiao Ziyi untuk memberinya liontin itu. Kamu bisa minta maaf. Xiao Ziyi tiba-tiba berkata dengan lemah, tetapi aku tidak akan pernah bisa memberikan liontin ini kepada siapapun. Kamu, Xiao Yuanshan gemetar karena marah. Dia tidak pernah menyangka bahwa bayi perempuannya akan memberikan jawaban seperti itu, terbuat dari apakah liontin itu. Sambil meraung, Xiao Yuanshan juga menjadi penasaran. Dia tahu terlalu banyak tentang karakter bayi perempuannya. Banyak orang hanya mengatakan bahwa mereka acuh tak acuh terhadap ketenaran dan kekayaan, tetapi putrinya tidak membutuhkan hal-hal ini dari tulangnya. Dalam hal materi, dia sangat murah hati sehingga dia tidak memiliki konsep sama sekali. Pada hari ulang tahunnya 2 tahun lalu, seorang paman di luar negeri memberinya kalung bulu ilahi dengan edisi terbatas global hanya 9 buah, yang membuat seorang gadis kecil di keluarga Huang Fu iri. Alhasil, Xiao Ziyi melemparkan kalung itu kepada gadis kecil itu. Jadi, sekarang Xiao Yuanshan benar-benar ingin tahu jenis liontin itu, sehingga putrinya lebih suka mengambil risiko memutuskan hubungan antara kedua keluarga daripada membuat konsesi. Jadete, emas, batu akik atau giok, katamu, selama kamu bersedia mengatakannya, aku akan menyediakannya untukmu 2 kali lagi. Kata Xiao Yuanshan dengan keras. Xiao Ziyi tersenyum tipis dan tidak menjawab pertanyaan Xiao Yuanshan secara langsung. Sebaliknya, dia berkata dengan tenang, "Ayah, aku agak mengantuk. Kembalilah ke kamarku dan istirahatlah dulu. Jika keluarga Huang Fu datang mencari masalah lagi, katakan kepada mereka bahwa aku dapat menikahi Huang Furui, tetapi tidak seorang pun diizinkan menyentuh liontin itu." Kemudian dia berbalik dan naik ke kamarnya. Xiao Yuanshan tetap di tempatnya untuk waktu yang lama. Apa yang membuatnya, seorang putri kecil yang sangat tangguh, lebih suka dizalimi daripada mengalah. Setelah kembali ke kamar, Xiao Ziyi bersandar di jendela, matanya linglung ke arah tertentu, dan ada kalung gigi ungu yang ganas tergantung di pergelangan tangannya. Dia ingat apa yang dikatakan pria itu ketika dia memberinya gigi ini. Jangan jijik dengan gigi di mulut binatang besar tadi. Itu sangat langka. Hal semacam ini hanya dapat tumbuh di mulut Raja Babi Hutan yang beratnya 700 kg. Hari ini, kami juga sedang dalam ledakan karakter. Kami secara tak terduga bertemu dengan Raja Babi Hutan di bukit yang tidak dikenal seperti itu. Jarang melihat hal sebesar itu bahkan di hutan perawan. Baru saja turun gunung, tiba-tiba aku teringat namamu Ziyi, yang juga disebut Zia. Waktu pertama kali ketemu, aku nggak punya apa-apa untuk diberikan. Kalau aku nggak benci sama kamu, aku akan menerimanya.